Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex hari ini, hari Minggu tanggal 5 Februari 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market pair USD, di mana ada Euro USD, GBP USD, dan USD Jepang Yen. Seperti apa ketiga market untuk minggu depan, khususnya dari hari Senin sampai dengan hari Jumat? Oke, langsung aja kita bahas. Dan kita mulai di market Euro USD di time frame weekly. Secara keseluruhan market masih kecenderungan adalah kuat naik, tapi yang perlu kita perhatikan ada pergerakan perubahan ya di minggu kemarin. Dari hari Senin sampai dengan hari Jumat pasca terbentuknya long legs doji di time frame weekly, di sini memberikan konfirmasi jelas ada bearish pin bar yang cukup kuat, tekanan atau momentum seller yang sangat kuat ya pasca terbentuknya high weekly di 1.10328 yang tentunya berhasil break area support become resistant. Di sini membentuk low weekly sebesar 1.07924 dan ini akan menunjukkan potensi penurunan berlanjut ya, atau kita sebutnya di sini adalah bearish untuk koreksi ya, turun hanya sifatnya koreksi. Dan kalau kita tarik dari titik A sampai dengan titik B, saya menemukan area golden level di kisaran area 50% yaitu 1.07573 sampai dengan 1.06923. Ini menjadikan area golden level target pertama untuk minggu ini sebelum menuju ke wilayah target berikutnya yaitu di 1.06999. Di sini akan saya tandain dulu ya. Menjadi titik target berikutnya, saya kasih label harga di sini yaitu di kisaran area 1.07003 atau kalau kita lihat berapa tadi, sebentar saya pasin dulu di 994 ya, 06994 sebentar, 06994 ya, benar. Ini saya tandain dulu 06994 yang menjadikan target berikutnya. Jika mana area daripada golden level ini berhasil di breakout, maka menuju ke area di 1.06994 atau mendekati 1,8% yaitu di 1.06923. Itu menjadikan titik target penurunan berikutnya. Tapi tentunya sebelum turun yang pastinya akan terjadi retest dulu ya, atau koreksi dulu ke atas atau pullback ya, yaitu target kita akan mendekati wilayah resistennya yaitu di 1.08350. Ini menjadikan titik pemantauan kita ya untuk minggu depan, apakah betul-betul mampu bergerak retest atau pullback menuju wilayah ini. Nanti kita lihat ya posisinya, apakah ada pattern terbentuk di wilayah tersebut. Sekarang coba kita turunkan dulu di time frame daily. Di time frame daily saya menemukan posisi terbentuknya 3 inset down ya, di mana ada mother bar, inset bar, dan impulsive bearish yang berhasil breakout di bawah pembukaan daripada impulsive bullish yang sudah saya tandain dan saya informasikan di analisa pagi kemarin, yaitu di 1.08606 terjadi breakout impulsive bearish. Maka inilah terbentuknya terbentuknya candlestick pattern ya, yaitu 3 inset down yang menunjukkan potensi bearish untuk koreksi. Oke, targetnya kita sudah dapatkan ya, yaitu area golden level sampai dengan wilayah 1.06994 targetnya, atau mendekati 61,8% atau menuju EMA 50. Ini yang bisa kita dapatkan di time frame daily dan berharap pergerakannya akan pullback ya atau retest, yaitu menuju area resistennya di 1.08350 minimal mendekati pullback wilayah ini, dan kemudian akan melanjutkan penurunannya menguji sekali lagi membentuk sebuah low weekly 1.07924. Oke, tapi ini saya hapus dulu yang menjadikan breakout impulsif pembukaannya. Dan sekarang saya akan turunkan lagi di time frame 4 jam. Kita lihat apa yang bisa kita dapatkan di time frame 4 jam. Di time frame 4 jam sebentar saya akan bersihkan beberapa coret-coretan ya yang menurut saya tidak perlu saya gunakan lagi. Oke, ternyata area resisten tersebut ya termasuk salah satu strong low ya terakhir di sini ya, yang berhasil di breakout, dan ini tentunya sudah kita tidak pakai lagi.
Ini area resistennya ya, yang menjadikan titik uji untuk hari Senin besok ya, Senin besok retest di wilayah ini. Jadi ini menjadikan titik pantau. Tapi teman-teman bisa lihat ini pergerakan di mana Euro USD ini membentuk head and shoulder ya menurut saya. Jadi pergerakannya seperti ini. Ini adalah area shoulder ya. Ini head, oke. Kemudian besar kemungkinan antara dia akan break di ini atau mendekati wilayah drop base drop ini, minimal ke sini, dan melanjutkan penurunannya ke area 50% atau area golden level. Ya, besar kemungkinan membentuk sebuah head and shoulder ya. Itu bisa terjadi, oke? Itu yang pertama yang bisa kita dapatkan di time frame 4 jam. Maka di area ini saya akan tandain dulu ya area wilayah ini. Ini juga hal yang terpenting, menuju kondisi ke sini juga bisa setelah terjadinya break ya di atas daripada pattern terbentuk wilayah resisten. Makanya saya tadi informasikan wilayah tersebut wajib teman-teman pantau ya area order block ini. Setelah resisten ini di breakout nantinya ya, pullbacknya apakah mendekati area order block time frame 1 jam baru dia retest, atau hanya sebatas wilayah resistennya. Tentunya target berikutnya adalah wilayah golden level di 50% sampai 61,8%, yaitu di 1.06923 sampai dengan 1.07573. Oke, ini dari time frame 4 jam. Sekarang kita lihat di time frame 1 jam. Di time frame 1 jam ya seperti ini ya. Kalau kita perhatikan memang ada potensi dua ya informasinya. Jadi teman-teman tinggal pantau aja dua informasi ini. Yang pertama adalah area resisten. Saya sih berharap ada pullback ya, ada pullback di wilayah tersebut. Tentunya kalau besok hari Senin ternyata dia meneruskan penurunannya minimal wilayah support sini, baru dia akan pullback dan melanjutkan penurunannya. Ini kondisinya ya, target pertamanya seperti ini. Maka teman-teman wajib pantau wilayah penting yang sudah kita tandain. Untuk targetkan fokus informasinya adalah sell. Dan di sini juga hal yang sama, pantau wilayah tersebut. Jika mana area-area yang sudah kita tandain itu membentuk bearish engulfing, bearish pin bar, maka memiliki potensi penurunan berlanjut ya dari informasi itu. Oke, ini dari market Euro USD. Kemudian kita akan berlanjut di market GBP USD. Sekarang kita coba lihat di time frame weekly. Di GBP USD kecenderungannya hal yang sama. Sebelumnya ada long legs doji dan dikonfirmasi oleh impulsi bearish. Hal ini juga menunjukkan evening star ya, pembentukan evening star terjadi di sini ya. Ini termasuk candle pembalikan ya atau reversal. Kalau kita perhatikan besar kemungkinan akan menuju ke penurunan selanjutnya. Di sini juga berpotensi bearish untuk koreksi untuk minggu depan. Targetnya minimal ke wilayah ini. Ini menjadikan target weekly ya. Ini menjadi target weekly. Saya tandain dulu di area sini. Ini menjadi target weekly kita. Oke, target weekly di kisaran 1.18.410, tapi minimal harus breakout dulu di wilayah low monthly sebelumnya di 1.19.917. Oke, sekarang kita turunkan lagi di time frame yang lebih kecil. Kita cari informasinya di time frame daily. Di time frame daily tadinya ada bearish engulfing ya, pasca terbentuknya pembentukan area base di wilayah ini. Ada bearish engulfing dalam area konsolidasi, impulsif bearish, breakout di bawah wilayah resisten, retest dikit ya area resisten 1.22630 dan lanjutkan impulsif bearish berlanjut. Dan tentunya sudah menyentuh area resisten disentuh semua. Maka area ini menjadi wilayah support, resisten become support, dan ini juga hal yang sama. Tapi ini saya hapus aja. Oke, seperti ini ya. Dan tentunya yang menjadi area berikutnya yang perlu kita pantau adalah berkisaran antara low monthly sebelumnya. Ini menjadikan titik pemantauan. Tapi kita turunkan dulu ya. Kita coba cari informasi di time frame 4 jam. Di time frame 4 jam sebentar ya. Saya melihat ada potensi yang memang sebelumnya area ini sudah di breakout ya, yang swing terakhir ini di breakout, dan posisinya ini juga candlenya ya semakin mengecil, volume candle, body candlenya semakin mengecil, artinya akan ada pullback ya, minimal mendekati wilayah area ini nih,
area ini. Sebentar, ini saya hapus dulu. Teman-teman pantau dulu wilayah ini. Ya, di sini ada drop base drop ya. Nah, ini ada area drop base drop. Maka ini menjadikan titik kunci besok ya, apakah betul-betul bisa menuju area drop base drop. Itu berkisaran, sebentar saya tandain dulu. Saya masukkan angkanya dulu ya, kisaran ya, ini kisaran ini. Oke, 1.22518 sampai dengan nih, ini supportnya bawahnya ya, yaitu 1.21836. Area itu yang menjadikan target berikutnya ya, titik uji. Dan kalau target bawahnya saya menemukan untuk weekly-nya ya, saya geser aja ini. Ternyata saya menemukan area order block ada di sini nih. Nah, ini area order block yang menjadikan target weekly saya di area ini sampai dengan area support. Oke, yaitu di kisaran 1.18410 sampai dengan areanya, sebentar saya tandain di sini menjadi titik supportnya, yaitu 1.19273. Itu menjadi target weekly-nya ya. Dan skenarionya langsung aja saya turunkan dulu time frame 1 jam. Untuk market GBP USD saya memiliki skenario minimal akan terkoreksi dulu ya, atau pullback ke area 1.22518 sampai dengan 1.21836. Area itu akan menjadikan titik pullback ya. Artinya dia akan kecenderungan minimal koreksi dulu seperti ini ya, membentuk ya, bisa membentuk bullish flag ya. Setelah itu dia akan melanjutkan penurunan minimal menguji wilayah low monthly sebelumnya ya, seperti ini. Oke, itu targetnya ya. Adapun nggak sampai ke sana, minimal teman-teman wajib pantau wilayah area yang ya minimal 50%. Kalau 50% daripada pergerakan ini, coba kita lihat, kita ukur dulu minimal 50%-nya ya. Dari pergerakan kemarin sampai sini kita nanti pantau dulu ya. Itu ada area golden level dari penurunan terakhir ya. Kalau nanti ya ke area ini teman-teman tinggal pantau aja. Kalau ada bearish engulfing, bearish pin bar, baru teman-teman boleh sell ya. Saya akan sell di wilayah tersebut. Oke, ini trading plan saya untuk GBP USD ya. Sekarang kita akan berlanjut di market berikutnya adalah USD Jepang Yen. Kita mulai di time frame weekly. USD Jepang Yen ada pertumbuhan, ada dorongan buyer yang cukup signifikan ya, atau buyer memiliki momentum yang sangat kuat pasca meningkatnya USD Jepang Yen ya. Naiknya USD Jepang Yen, maksud saya naiknya indeks dolar berdampak kepada USD Jepang Yen terjadi kenaikan, dan ini akan menjadikan dorongan buyer ya yang cukup signifikan menuju ke wilayah key resistennya, yaitu 134.772. Tapi tentunya harus melewati wilayah resisten terdekatnya sampai dengan 132.872. Oke, sekarang kita turunkan dulu di time frame daily. Menurut saya untuk market USD Jepang Yen ini terlihat dorongannya bullish untuk koreksi ya. Dan targetnya jelas menuju area order block time frame D1 yang sudah saya gambarkan menuju EMA 50. Karena saya melihatnya dari channel yang saya tarik posisi ini ya, ini sudah di breakout juga posisinya. Nah, oke. Sudah di breakout dan tentunya sudah melewati garis area trendline dan membentuk bullish engulfing. Tentunya hal berikutnya yang perlu kita pantau adalah area order block time frame D1, yaitu 131.574 sampai dengan 132.872. Area tersebut yang wajib dipantau. Oke, sekarang kita turunkan lagi di time frame 4 jam di market USD Jepang Yen time frame 4 jam. Nah, kecenderungannya saya melihat memang posisi candlenya ini semakin meninggi, semakin mengecil ya. Nih, body candlenya semakin mengecil, artinya akan ada dorongan bearish ya, atau koreksinya. Sebentar saya rapikan dulu beberapa coret-coretannya.
Dan yang perlu saya tandain adalah minimal area 50% ya dari bullishnya ini. Sebentar saya tarik dulu, untuk saya tandain dulu wilayah 50%-nya saya tarik dari low terakhirnya di sini ya. Sebentar saya tarik sampai dengan high-nya. Oke, saya menemukan area golden level tepat berada di MA50. Saya akan tunggu wilayah ini, semoga aja koreksi sampai sini, dan area low monthly sebelumnya itu yang menjadikan pullback atau koreksinya ya. Pantau wilayah ini. Kemudian yang kedua, pantau juga wilayah ini. Kalau terjadi dorongan seller sampai dengan wilayah tersebut, ini adalah area pemantauan, dan satunya pantau di area golden level di area 50%, 129.773 sampai dengan 129.433. Dan yang pertama adalah pemantauan low monthly ya. Ini area pentingnya di 130.563. Ini menjadikan titik pemantauan di area tersebut. Oke, dan ini sebenarnya sudah sampai ya di posisi ini. Sebentar, ini saya hapus aja. Oke, cukup sampai sini. Ya, sekarang saya akan turunkan dulu di time frame 1 jam. Kita akan buatkan skenarionya menurut saya dengan posisi pergerakan seperti ini. Besar kemungkinan untuk sesi Asia besok ada penguatan sedikit ya. Ada penguatan sampai minimal mendekati wilayah resisten di sini. Ya, baru dia akan pullback ya menuju low monthly sebelumnya 130.563 sampai dengan ke area order block ya, yaitu berkisaran antara 132.052. Itu menjadikan target berikutnya, yaitu kenaikannya sampai area tersebut. Oke, jadi itu pemantauannya. Kalau nanti impulsif bearish terjadi di wilayah low monthly, maka pantau berikutnya adalah wilayah golden level. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk trading plan saya di par USD. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua, supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Tonton videonya dari awal sampai dengan akhir, supaya banyak informasi yang kita sampaikan bermanfaat buat teman-teman semua. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.